Selamat datang. Saat ini lebih dari 1 juta orang di wilayah paling berharga bagi Vladimir Putin telah terjerumus ke dalam kegelapan total. Saya sedang membicarakan tentang Crimea. Crimea sedang terbakar, jaringan listriknya gagal, dan eksodus massal warga Rusia yang panik baru saja menemui jalan buntu yang menakutkan. Tapi bagian paling gila dari bencana ini sebenarnya adalah bagaimana Ukraina berhasil melakukannya. Selama 48 jam terakhir, pasukan Ukraina melakukan aksi kelas dunia dalam perang psikologis dan pengalihan taktik. Mereka memasang jebakan besar dan militer Rusia masuk ke dalamnya tanpa menyadari apapun. Sekarang jalur pasokan penting telah terputus. Harga properti anjlok dan kekurangan bahan bakar yang parah membuat ribuan warga Rusia yang melarikan diri benar-benar terjebak di semenanjung ini. Situasinya memburuk begitu cepat sehingga untuk pertama kalinya selama perang ini, para propagandis utama Rusia dengan putus asa mencoba meyakinkan publik bahwa Putin tidak akan kehilangan hadiah geopolitik terbesarnya. Jadi dalam video ini kita akan membahas secara detail tentang jebakan apa yang sebenarnya dipasang Ukraina untuk Rusia, runtuhnya logistik Rusia, dan bagaimana internet membuat Kremlin menyerah lewat meme. Hai, nama saya Sam dan hari ini mari kita cari tahu bagaimana kita sampai di sini. Lebih spesifik lagi, bagaimana kita sampai di sini di Crimea. Sekarang untuk memahami mengapa serangan tadi malam berhasil, kita harus memahami persiapan yang membuatnya mungkin terjadi. Jadi mari kita mundur 2 malam yang lalu, 21 Juni. Itulah malam saat semua ini dimulai. Ternyata itu menjadi penipuan strategis paling bersih yang pernah kita lihat selama perang ini. Pada malam tanggal 21, pasukan Ukraina melakukan serangan presisi yang tidak hanya menargetkan kilang atau depot bahan bakar. Itu adalah sesuatu yang sudah rutin dilakukan Ukraina. Namun mereka fokus pada kebutuhan utama Rusia, yakni pertahanan udara. Simak laporan ini. Mereka menghancurkan 4 stasiun radar milik sistem rudal anti pesawat S-400 Rusia. Dan selain itu, mereka juga menghancurkan 2 sistem senjata dan rudal pansir yang digunakan Rusia. Sekarang, sistem-sistem ini sangat penting, karena ke-6-nya ditempatkan di jembatan Kerch, jembatan yang menghubungkan daratan utama Rusia dengan Crimea yang diduduki. Sekarang disinilah saya ingin kalian membayangkan sesuatu. Bayangkan kalian adalah seorang jenderal Rusia, dan kalian baru saja melihat serangan ini terjadi. Serangan berhasil menghancurkan 6 pertahanan udara di jembatan ini yang sangat ingin dilindungi Putin. Apa yang kalian pikirkan? Kalian mungkin mengira Ukraina akan segera menyerang jembatan itu setelah pertahanan udaranya hancur. Banyak orang, termasuk saya dan orang yang lebih pintar seperti mantan Navy SEAL Chuck Farr, menyatakan hal yang sama. Jembatan itu menjadi sasaran empuk, jadi disitulah Ukraina akan menyerang berikutnya. Dan inilah alasan mengapa Rusia mulai panik. Para jenderal Rusia mulai panik. Dan kami benar-benar memiliki rekaman satelit untuk menunjukkan dengan tepat apa yang mereka lakukan selanjutnya. Gambar satelit ini diambil hanya beberapa jam setelah serangan pada 21 Juni. Kamu bisa melihat kru Rusia bergegas membangun pertahanan jembatan itu. Mereka membangun penghalang pelindung, mengganti pertahanan udara yang hancur, dan juga memasang pertahanan laut agar Ukraina tidak bisa menggunakan drone berbasis laut untuk menghancurkan bagian bawah jembatan. Kremlin sedang bersiap menghadapi serangan yang jelas ke arah jembatan itu sendiri, tetapi Ukraina diam-diam merencanakan untuk menyerang target yang sama sekali berbeda. Jadi begini, meskipun pertahanan udara yang sebelumnya dihancurkan Ukraina itu ditempatkan di jembatan Kerch, pertahanan itu melindungi seluruh semenanjung. Dan sekarang setelah pertahanan udara itu hilang, artinya ada jauh lebih banyak pilihan di semenanjung Crimea yang bisa diserang Ukraina. Itulah yang dilakukan Ukraina. Lihatlah peta ini. Ini adalah peta aktivitas drone Ukraina dari tadi malam. Serangan itu sebagian besar menargetkan Crimea dan Rusia Selatan. Dan inilah seperti apa kondisi setelah serangan itu. Api yang Anda lihat itu, itulah pembangkit listrik tenaga panas Kerch, fasilitas listrik terbesar di Crimea bagian timur. Saat ini, pembangkit itu menghasilkan banyak energi berupa api, namun Rusia tidak dapat memanfaatkannya untuk menerangi rumah-rumah. Hasil dari serangan ini adalah apa yang kita tampilkan di awal video. Lebih dari 1 juta warga Crimea tanpa listrik. Dan ini adalah semenanjung dengan populasi 2,4 juta orang. Itu berarti setengah dari penduduknya tidak memiliki listrik. Pejabat Rusia secara terbuka mengklaim bahwa pemadaman listrik ini adalah akibat dari kegagalan jaringan listrik. Tapi asap yang Anda lihat di layar menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Bahkan asapnya begitu besar sehingga Anda bisa melihatnya dari jarak 30 mil jika Anda berada di semenanjung.
Anda juga bisa melihatnya dari satelit pendeteksi kebakaran milik NASA yang mungkin berada jutaan mil di angkasa. Dan tebak apa? Bukan hanya satu pembangkit listrik yang jadi target Ukraina. Berikut ringkasan serangan Ukraina tadi malam, terutama terhadap pembangkit listrik. Kita akan bahas target lain nanti, tapi hitung dulu pembangkit listrik yang dipetakan Cakfar. Saya mencatat ada setidaknya 4 fasilitas kelistrikan terpisah di Semenanjung dalam satu malam, menyebabkan lebih dari 1 juta orang tanpa listrik. Kami bahkan punya cuplikan salah satu serangan. Silakan lihat, video ini dipublikasikan oleh warga Rusia di Crimea. Нам пизда. We are fucked. Нам пизда. Itu dia. Kita benar-benar tamat. Tanganku gemetar. Jadi jika kamu seorang Rusia yang tinggal di Crimea saat ini, jawaban yang jelas adalah pergi, berkemas, dan langsung berangkat kembali ke tempat yang aman yang jaraknya sangat-sangat jauh. Tapi sayangnya, kamu butuh bahan bakar untuk mengendarai mobil. Kamu butuh bahan bakar untuk naik kereta. Bahkan mungkin butuh bahan bakar untuk naik pesawat. Tapi menurutku, penerbangan di Crimea hampir semuanya ditutup. Kamu benar-benar tidak bisa pergi kemana-mana. Dan ini bukan sekadar spekulasi dariku. Bahkan, kami punya cuplikan dari warga Moskwa yang saat ini terjebak di Crimea dan mereka mengatakan hal yang persis sama. Lihat saja. Kami tiba di stasiun, tapi ini bukan stasiun. Ini sama sekali bukan stasiun. Kami berdiri di tengah-tengah antah berantah, dikelilingi oleh bebatuan. Ini benar-benar kacau. Ya Tuhan, kenapa aku di sini? Aku ingin kembali ke Moskwa. Astaga, apa ini reruntuhan? Sekedar catatan untuk siapapun yang menonton ini dan berasal dari Moskwa, dari kelihatannya, aku masih berpikir Crimea mungkin sebenarnya lebih aman daripada Moskwa. Depot minyak baru saja ditembak sampai meledak keluar angkasa. Menurutku, Moskwa jadi terlihat kurang aman. Selain itu, Ukraina mengumumkan telah menghancurkan jembatan kereta api di atas kanal Crimea Utara di utara Crimea. Jembatan ini merupakan bagian koridor transportasi untuk memindahkan kargo dan peralatan militer 2 arah. Jalur ini menghubungkan Rusia ke Crimea untuk memasok pasukan di garis depan dan memindahkan barang di Semenanjung agar militer Rusia tetap bertahan. Namun sekarang, jalur itu ditutup karena serangan Ukraina yang terjadi tadi malam. Ini bagian dari kampanye Ukraina yang telah kami bahas, yaitu penguncian logistik. Tujuannya menargetkan logistik Rusia. Sekarang, Ukraina memulai operasi ini untuk menyerang logistik militer Rusia. Tapi sekarang, karena Rusia kesulitan memasok pasukan di garis depan, yang mereka lakukan adalah menggunakan jalur logistik sipil atau truk sipil, apapun yang bisa digunakan untuk memasok militer. Hal ini menimbulkan masalah bagi warga Rusia di Crimea, karena kini mereka kekurangan berbagai barang. Makanan dan mentega mulai habis, serta barang lainnya. Coba dengarkan klip ini yang dipublikasikan oleh seorang wanita Rusia di Crimea, dan bagaimana kehidupan sehari-hari menjadi sebuah perjuangan. Saya agak ragu bertanya, apakah kepanikan soal bensin ini juga meluas ke hal lain? Kami datang ke toko dan pergi ke bagian daging. Apa yang bisa kamu dapatkan di sini? Hanya ada sayap yang tidak ada yang lau. Di mana yang lainnya? Mengerti. Itu tidak jelas. Entah memang sudah habis terjual, atau kepanikan mulai terjadi soal makanan. Sekarang, operasi yang sama ini juga menimbulkan masalah di dalam Rusia, bukan hanya di wilayah yang diduduki. Dan warga Rusia menghadapi banyak kekurangan, bukan hanya bahan bakar, tapi hampir semua hal yang bisa Anda pikirkan. Tapi sebelum kita masuk ke gambaran strategis yang lebih besar tentang apa arti semua ini, kita butuh jeda meme sebentar. Terakhir kali, kalian sangat menikmati segmen ini, jadi saya punya lebih banyak meme. Seperti yang kalian tahu, internet suka bersenang-senang, dan tebak apa? Karena semua serangan Ukraina yang sedang dihadapi Putin, internet telah membuat konten baru. Jadi, mari kita lihat. Sekarang inilah bagian pentingnya. Seperti kata Sun Tzu di Seni Perang, buat meme tentang mereka hingga menangis. Lalu buat meme tentang mereka yang menangis. Inilah cara memenangkan perang. Dan itulah yang dilakukan orang Ukraina. Sekarang dengan meme-meme yang bermunculan ini, ya kita hanya punya satu aturan. Jika kamu suka salah satu meme, beritahu aku mana yang jadi favoritmu di kolom komentar di bawah. Jika belum berlangganan, tekan tombol subscribe. Sekarang kita lihat meme-memenya. Meme pertama berasal dari propagandis Rusia terbesar. Dan dia bilang, serangan di Moskow itu, ya itu bukan serangan dari Ukraina. Itu hanya SSO, mirip seperti SMO yang dimulai oleh Putin. Kali ini, itu operasi tabir asap khusus.
Saya tahu orang sering bercanda soal ini, tapi saya yakin Rusia akan segera memakai ini sebagai alasan resmi. Selanjutnya, kita punya seseorang yang membuka botol sampahnya dan tutupnya langsung meluncur keluar angkasa. Cukup lucu. Dan yang terakhir, ini mungkin favorit saya karena dulu saya sering main game. Kita punya poster baru untuk Angry Birds 2026. Saya merasa Rusia tidak akan terlalu menikmati game ini. Dan akhirnya, ini yang paling saya suka. Ini Putin sendiri. Putin berkata, "Saya sudah janji bahwa kita tak lagi dikenal sebagai pom bensin Tiongkok." Tapi ada plot twist. Sekarang ini benar-benar jadi kenyataan. Ini bukan meme lagi. Karena serangan drone Ukraina, Rusia sebenarnya terpaksa mengimpor minyak. Bukan hanya melarang ekspor, sekarang mereka mengimpor minyak dari negara lain. Negara ini punya cadangan minyak terbesar kedua di dunia, tapi sekarang justru impor. Saya rasa Putin memang langka di antara para politisi. Dia memang menepati janjinya. Hanya saja tidak dengan cara yang pernah diduga siapapun. Tulis meme favoritmu di komentar. Sekarang mari kembali ke sisi serius cerita ini. Sekarang seperti yang mungkin sudah kalian duga, karena semua serangan yang terjadi di Crimea, warga Rusia sudah tidak lagi menikmati semenanjung itu seperti dulu. Dulu tempat itu adalah tujuan liburan populer, tempat orang-orang berlibur untuk melupakan masalah mereka. Nah, coba tebak. Sekarang orang Rusia bilang rasanya sudah tidak sama lagi, meskipun cuacanya tetap sama, indah dan menyenangkan. Orang-orang yang ada di semenanjung itu, mereka tidak lagi terlihat sebahagia dulu. Sebelum masuk ke cuplikan, saya punya pesan penting. Banyak orang tidak sadar tentang Medicare. Bahkan saya pun baru mengetahuinya akhir-akhir ini. Sistem Medicare memang dirancang untuk membingungkan Anda. Anda menerima selebaran, panggilan otomatis, iklan dari segala arah. Dan banyak broker di luar sana, mereka mendapat insentif dari perusahaan asuransi besar, yang berarti saran mereka tidak selalu demi kepentingan terbaik Anda. Hari ini saya ingin memberitahu kalian tentang mitra kami, Chapter. Chapter benar-benar independen dan tidak dibayar untuk mempromosikan satu rencana dibandingkan yang lain. Mereka satu-satunya penasihat Medicare yang bisa membandingkan semua rencana secara nasional, sehingga Anda benar-benar dapat melihat seluruh pilihan Anda. Dan begini, jika Anda sudah berada di rencana yang tepat, mereka akan memberitahu Anda. Tapi jika Anda belum berada di rencana yang tepat, mereka benar-benar akan membantu Anda beralih ke rencana yang tepat. Itulah tipe orang mereka. Tahun lalu, orang-orang yang beralih dengan Chapter menghemat rata-rata $1,100. Itu banyak uang. Yang terbaik, ini gratis dan hanya butuh kurang dari 20 menit. Hubungi 541-359-0903 atau kunjungi askchapter.org/basics. Sekali lagi, nomornya adalah 541-359-0903. Ini memakan waktu kurang dari 20 menit dan bisa saja menghemat ribuan dolar untuk Anda. Sekarang, mari kita dengarkan pesan ini dari Crimea, di mana seorang penduduk Rusia mengatakan mengapa dia merasa ada sesuatu yang telah berubah. Silakan dengarkan. Kamu tahu, belakangan ini aku merasa seperti... Kamu tahu, belakangan ini, seseorang bisa merasakan suasana hati yang agak dekaden, merasa tertekan, bahkan mungkin depresi. Sulit untuk mengatakan apa penyebabnya. Tentu saja sangat sulit untuk menganalisis apa hubungannya dengan hal itu. Mungkin ada baiknya membersihkan pola makan. Hindari gula. Mungkin tambahkan suplemen vitamin C. Agak sulit untuk dipahami. Sepertinya kamu tinggal di Crimea. Ada matahari, ada laut. Ada apa? Apa yang kurang? Untuk tetap tenang, bahagia. Itu sama sekali tidak jelas. Sejujurnya. Jadi sekarang mari kita alihkan fokus kita ke gambaran yang lebih besar. Apa artinya ini bagi Putin dan Crimea? Bisakah Rusia benar-benar mempertahankannya? Nah, berikut adalah analisis yang sangat bagus dari Sean Pennar. Silakan lihat. Crimea mulai terasa seperti momen Mariupol bagi Rusia. Kekurangan bahan bakar mulai menyebar di seluruh semenanjung. Serangan kini menghantam logistik dan jembatan Kerch tampaknya naik ke posisi yang lebih tinggi dalam daftar target Ukraina daripada sebelumnya selama perang ini. Kami juga mendengar dari sumber lokal yang terpercaya bahwa harga properti didiskon besar-besaran karena orang Rusia berusaha meninggalkan semenanjung, menerima harga berapapun yang bisa mereka dapatkan untuk apartemen mereka sebelum situasi semakin memburuk. Selama bertahun-tahun, Crimea dianggap sebagai kemenangan geopolitik terbesar Putin dan markas armada Laut Hitam yang berharga.
Semenanjung tersebut kini menghadapi kekurangan bahan bakar, gangguan transportasi, ketidakpastian ekonomi, dan bahkan penelantaran. Jembatan di layar Anda bukan sekedar infrastruktur, tapi juga simbol. Jika jembatan itu tidak dapat digunakan untuk waktu yang lama, konsekuensi militernya akan sangat signifikan, dan konsekuensi politiknya bisa lebih besar lagi, terutama bagi Putin. Kalimat terakhir sangat penting. Bagi Putin, seperti yang sudah kita bahas, Crimea bukan sekedar wilayah. Saat dia merebut semenanjung itu, hasil survei politiknya langsung berubah. Sebelum 2014, rakyat Rusia kurang menyukainya karena ia baru menjabat presiden untuk ketiga kalinya, hal yang belum pernah terjadi. Rusia percaya bahwa negara itu sedang kembali ke masa Soviet, di mana seorang tsar akan memerintah negara sampai dia meninggal. Nah, mengambil alih Crimea sedikit mengubah hal itu karena rakyat Rusia merasa bangga telah merebut kembali wilayah ini yang mereka yakini memang milik Rusia. Namun kini, jika Putin benar-benar kehilangan Crimea, itu akan jadi masalah besar karena ia memulai operasi militer khusus untuk melindungi Rusia, tapi kenyataannya tidak demikian. Inilah mengapa kita melihat hal unik di media sosial Rusia. Propagandis menjelaskan ke masyarakat alasan Rusia tak akan pernah kehilangan Crimea. Ini belum pernah kita lihat sebelumnya. Menarik mereka membahas ini sekarang saat Ukraina semakin memperketat kontrol logistik di sekitar semenanjung. Dengarkan cuplikan berikut. Siapa sebenarnya yang akan memiliki Crimea? Akhir-akhir ini, saya sering melihat di TikTok dan Instagram, orang Ukraina menyebarkan bahwa mereka akan merebut Crimea pada akhir musim panas. Mari kita lihat dari sudut pandang alternatif. Pengadilan Den Haag resmi mengakui Crimea milik Rusia. Kedua, merebut wilayah memerlukan infanteri dan personel. Seperti kita tahu, Ukraina sudah kehabisan pasukan dan hanya bisa meneror semenanjung dengan drone. Tentu, drone memang menakutkan. Mereka menyebabkan kerusakan dan kerugian, tapi mustahil merebut wilayah hanya dengan drone. Ketiga, mari kita tinjau situasi di garis depan. Tidak peduli seberapa besar keinginan orang Ukraina untuk menolaknya, tentara Rusia terus membuat kemajuan di sepanjang garis depan. Sebagai contoh, Konstantinovka baru-baru ini direbut, yang sebelumnya berada di bawah kendali Ukraina sejak tahun 2014. Yang terpenting, rakyat Crimea sudah pernah mengalami blokade air dan listrik. Saya yakin mereka juga bisa bertahan menghadapi blokade bahan bakar. Tujuan serangan ini untuk mendestabilisasi penduduk Federasi Rusia dan menciptakan kepanikan masyarakat. Karena itu, kamu perlu menyaring informasi di internet dengan berpikir kritis dan menarik kesimpulan sendiri. Sekarang aku ingin melihat bagaimana media pemerintah Rusia mencoba memberitakan ini. Karena pada titik tertentu, kebohongan yang mereka ceritakan kepada publik Rusia, ya semuanya runtuh karena beban kenyataan. Kami dapat melihat apa yang terjadi di Crimea dan mendengar langsung dari mereka yang melarikan diri tentang alasan kepergian mereka. Karena itu penting memperhatikan media pemerintah Rusia. Dengarkan cuplikan berikut. Yang membawa kita ke topik serangan drone Ukraina di Crimea dan di banyak wilayah Rusia. Jelas, ini menjadi perhatian utama bagi Moskow. Seperti yang diingatkan oleh Nezavisimaya Gazeta, Kamis lalu beberapa drone menyerang kilang minyak Moskow. Kommersant melaporkan serangan di semenanjung. Crimea diserang oleh drone. Serangan dilakukan antara lain terhadap feri di penyeberangan Kerch, terminal minyak, dan beberapa fasilitas infrastruktur energi lainnya. Pihak berwenang mengatakan 4 orang tewas dan 28 lainnya terluka. Kembali ke Nezavisimaya Gazeta yang memberitakan bahwa di Crimea, penjualan bahan bakar kepada masyarakat serta distribusinya dengan kupon Rusia telah ditangguhkan. Bahan bakar hanya akan didistribusikan kepada layanan negara yang menjamin fungsi vital dan keamanan Republik. Selain itu, sekarang ada masalah dengan listrik di Crimea. Pesan utama di surat kabar Rusia tetap, ya, memang ada masalah, kami akui itu, tapi rakyat Rusia tidak perlu panik. Beginilah bunyinya di Moskovsky Komsomolets hari ini, yang mengatakan bahwa serangan drone Ukraina bertujuan menciptakan rasa krisis di kalangan rakyat Rusia dan rasa ketidakberdayaan yang dipelajari. Ketidakberdayaan yang dipelajari adalah penerimaan terhadap kekalahan, tetapi tidak ada alasan untuk kekalahan seperti itu. Serangan terbaru oleh Kiev tidak mengubah realitas geopolitik. Rusia masih menjadi salah satu dari 2 kekuatan nuklir utama. Rusia masih lebih kuat dari Ukraina dalam segala hal. Zelensky berusaha menyeimbangkan keadaan dengan menggunakan perang asimetris terhadap Moskow. Kita tidak boleh bermain sesuai aturan yang coba dipaksakan oleh musuh geopolitik kita kepada negara dan rakyat kita.
Kitalah yang harus menentukan aturannya. Sekarang cerita terakhir kita sebenarnya adalah cuplikan dari video eksklusif yang kami buat bersama mantan Navy SEAL Chuck Farr. Ini adalah Battlefield Breakdown di mana dia membedah cuplikan nyata dari Ukraina. Ini sudah dipublikasikan di situs web kami beberapa waktu lalu, jadi jangan kaget jika saya tampak lebih muda. Silahkan lihat. Ini adalah senjata anti pesawat Ukraina, dan ini benar-benar terlihat seperti adegan dari film semacam animasi. Ya, jadi yang kita lihat di sana adalah AAA, artileri anti pesawat. Dan itu mencakup semua jenis tembakan anti pesawat dari 20 hingga 40 mm. Dan saat Anda mendengarkan, Anda tahu suara-suara itu Anda bisa mendengar satu bagian tertentu berbunyi chug, chug, chug. Itu mungkin senjata berpemandu radar, karena jika hanya menembakkan 3 peluru sekaligus, Anda pasti ingin membidik tepat. Tapi ini adalah contoh yang cukup bagus dari apa yang disebut volume tembakan. Benda-benda ini sebagian besar digunakan untuk menembak seperti ini, terutama melawan drone Shahid yang agak lebih mudah diprediksi dan mereka lambat. Dan di sana, kamu benar-benar bisa melihat sorotan lampu yang mengarah ke atas. Dan lagi, sorotan lampu itu, seperti pada Perang Dunia Kedua, mereka mencoba mengidentifikasi targetnya, meneranginya. Dan di sana kita melihat sesuatu terbakar dan mendarat darurat. Jadi itu adalah sebuah serangan tepat di situ. Jadi apakah ini senjata yang sama yang akan mereka gunakan untuk melawan misil, atau itu akan menggunakan sesuatu yang lain? Nah, ini adalah sistem pertahanan udara jarak pendek untuk AAA. Ini bisa digunakan untuk melawan rudal jelajah, tapi kamu akan mengenainya lebih karena keberuntungan, seperti pukulan keberuntungan. Namun ada sejumlah sistem AAA yang sangat maju di Ukraina. Salah satunya disebut sistem Skynex, dan ini seperti langsung keluar dari film Terminator. Ini adalah meriam otomatis otonom yang sepenuhnya berfungsi dengan AI dan dipandu radar. Jadi Anda bisa menempatkan alat ini, memprogram apa yang ingin Anda lindungi, lalu menyalakannya, dan alat ini akan menemukan, mengunci, dan menyerang apapun yang terbang di wilayahnya. Jadi beberapa yang Anda lihat mungkin juga merupakan baterai Skynex. Tapi yang Anda lihat di sini adalah pertahanan udara terakhir, yaitu AAA. Anda tahu Anda punya sistem pertahanan udara jarak jauh seperti Patriot, jarak menengah seperti NASAMS dan Crowetel. Dan kemudian ada juga jarak yang lebih pendek seperti Stinger. Dan garis pertahanan terakhir adalah artileri anti pesawat seperti ini. Jadi jika Anda ingin menonton sisa video itu, atau jika Anda ingin menonton konten eksklusif lainnya yang kami publikasikan untuk anggota, Anda bisa menjadi anggota sekarang juga dengan mengklik tombol gabung di bawah ini, atau dengan mengunjungi basicsinsider.com. Dukungan Anda membuat kami bisa terus berkarya dan memberi Anda banyak konten eksklusif seperti ini. Jadi bergabunglah sebagai anggota hari ini untuk akses langsung.